selamat datang di dalam demonstrasi penerbangan pesawat Sukhoi Superjet 100. Prototipe pesawat komersial Rusia SJ-100 yang dibuat oleh Yakovlev JSC di Komsomolets-on-Amur yang dirakit menggunakan komponen domestik, dilaporkan telah mengudara untuk pertama kalinya dalam rangka meningkatkan armada penerbangan sipil Rusia yang masih berada di bawah tekanan akibat sanksi Barat. Dilaporkan sekitar 40 sistem asing dan komponen SJ-100 diganti dengan suku cadang yang diproduksi di dalam negeri. Menteri Perindustrian Rusia mengumumkan pada tanggal 29 Agustus kemarin jika penerbangan prototipe SJ-100 adalah untuk menguji stabilitas sistem yang dikembangkan secara lokal. Dalam penerbangan pertama itu, SJ-100 terbang selama 54 menit dengan mencapai kecepatan 343 km per jam dan ketinggian hingga 3.000 meter. Sanksi internasional telah dijatuhkan terhadap Rusia karena negara itu melakukan invasi atau operasi militer khusus ke Ukraina pada tahun lalu. Sanksi itu pun telah mempersulit industri penerbangan Rusia untuk mendapatkan suku cadang pesawat untuk perawatan. Tapi Rusia membuktikan jika mereka mampu mencari solusi dengan keahlian yang mereka miliki dalam industri penerbangannya. Penerbangan SJ-100 merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk menggantikan sistem dan komponen yang diimpor dan merupakan hasil upaya gabungan dari berbagai perusahaan manufaktur yang berafiliasi dengan Rostec. Perancang dan pabrikan Rusia juga secara efektif memasukkan pendekatan desain khas dan inovasi teknologi mereka ke dalam pesawat itu. Penerbangan ini dipuji sebagai penerbangan yang benar-benar revolusioner dan merupakan contoh ketahanan Rusia terhadap sanksi Barat. Sekitar 40 sistem dan komponen dibangun kembali untuk prototipe SJ-100, sehingga menimbulkan kegembiraan di kalangan pendukung Rusia. Hal ini terutama karena ada beberapa laporan mengenai maskapai penerbangan komersial Rusia yang lumpuh akibat sanksi internasional. Namun, pendukung blok Barat meragukan klaim jika SJ-100 dirakit tanpa menggunakan komponen buatan Barat, karena beberapa bulan sebelum operasi militer Rusia di Ukraina yang dimulai pada bulan Februari pada tahun 2022, pesawat buatan Barat seperti Boeing dan Airbus menyumbang sekitar 80% armada pesawat komersial Rusia. Namun setelah sanksi dijatuhkan, perusahaan leasing asing menuntut agar pesawat mereka dikembalikan. Setelah kejadian tersebut, Ketua Kementerian Transportasi Rusia mengatakan jika maskapai penerbangan seperti Pobeda, S7, dan Norwich kehilangan 78 pesawat asing di luar negeri atau hampir 10% dari seluruh pesawat asing di Rusia. Pesawat-pesawat Rusia juga sangat menderita karena tidak adanya suku cadang penting yang diperlukan untuk perbaikan dan pemeliharaan. Sebuah laporan baru-baru ini yang diterbitkan oleh Reuters menyatakan, jika sejak invasi Rusia ke Ukraina, maskapai Ural Airlines Rusia telah berhasil mengimpor lebih dari 20 perangkat buatan Amerika yang bertentangan dengan sanksi Barat yang dimaksudkan untuk mencegah maskapai penerbangan Rusia untuk memperoleh suku cadang bagi pesawat Airbus dan Boeing mereka. Perlengkapan yang didapat pun bervariasi, mulai dari suku cadang penting seperti mesin kopi, headset telepon untuk pramugari, kursi toilet, hingga suku cadang lainnya seperti gadget dari Northrop Grumman, katup tekanan kabin, layar kokpit, dan roda pendaratan. Komponen-komponen tersebut dilaporkan dan diperkirakan tiba di Rusia melalui perantara di negara-negara seperti Tajikistan, Uni Emirat Arab, Turki, China, dan Kirgistan. SJ-100 atau yang biasa disebut Sukhoi Superjet 100 merupakan jet regional Rusia, sedangkan SSJ News merupakan varian dari Sukhoi SJ-100 Superjet dengan seluruh komponen buatan Rusia yang menggantikan komponen buatan Barat yang sebelumnya melengkapi pesawat tersebut. Sukhoi Superjet 100 atau SJ-100 adalah jet regional yang dirancang oleh perusahaan pesawat Rusia Sukhoi Civil Aircraft, sebuah divisi dari United Aircraft Corporation. Pengembangannya dimulai pada tahun 2000 dan melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 19 Mei tahun 2008, sementara penerbangan komersial pertamanya terjadi pada tanggal 21 April tahun 2011 dengan maskapai penerbangan Armavia. Komponen Barat telah menyumbang 55–60% dari SJ-100 asli, tetapi sanksi terhadap Rusia semakin ketat, sehingga operator Rusia dari SJ-100 mengalami kesulitan dalam menjaga armada mereka untuk tetap mengudara sebagai akibat dari sanksi yang dijatuhkan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pada tahun 2023 diketahui jika terdapat kekurangan suku cadang untuk mesin SAM-146 yang merupakan mesin yang diproduksi oleh usaha patungan antara Rusia dan Prancis.
Untuk mengurangi dari ketergantungan asing, pihak Rusia sudah lama telah mengembangkan mesin baru bernama PD-8. Mesin ini nantinya akan dipasang pada SJ-100 dengan nama SSJ New, di mana produksi serialnya diharapkan siap dimulai pada tahun 2024. Pelanggan pertama yang dikonfirmasi dari versi baru SJ-100 adalah maskapai Aeroflot dengan 34 pesanan, serta Aurora yang telah memesan 8 unit. Pengirimannya diharapkan akan berlangsung antara tahun 2024 hingga 2026. Namun terlepas dari penyempurnaan teknis dan kinerja, dalam lebih dari 10 tahun beroperasi, SJ-100 terbukti gagal secara komersil. Pesawat ini hanya mendapatkan permintaan dari maskapai Rusia yang membeli sekitar 200 unit. Maskapai Meksiko Interjet adalah salah satu dari sedikit maskapai penerbangan di luar wilayah pengaruh Rusia yang bertaruh pada pesawat tersebut, tapi nyatanya tidak memiliki pengalaman yang cukup baik. Perusahaan itu mengoperasikan 22 pesawat SJ-100 dari tahun 2012 hingga 2019. Ketika kehabisan suku cadang dan dukungan untuk pemeliharaan, pesawat-pesawat tersebut pun saat ini menjadi bagian dari lelang aset oleh Interjet yang dinyatakan pilot pada bulan April. Pada tahun 2012 silam, ada peristiwa tragis yang mencoret nama SJ-100 di Indonesia. Saat itu sebuah SJ-100 hilang di Gunung Salak dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Pesawat SJ-100 yang jatuh itu telah melakukan perjalanan demonstrasi yang dijuluki Welcome Asia atau Selamat Datang Asia di seluruh Asia Tengah dan Asia Tenggara. Pesawat itu rencananya juga akan melanjutkan perjalanannya ke Laos dan Vietnam. Pada saat kecelakaan itu terjadi, Sukhoi telah menerima beberapa pesanan untuk pesawat jenis ini dari Indonesia dan berencana untuk memproduksi hingga 1.000 pesawat. Kedatangan pesawat SJ-100 adalah untuk melakukan demo flight untuk memperkenalkan produk pesawat terbarunya ke Indonesia. Dalam demo penerbangan untuk kepentingan promosi itu, perwakilan Sukhoi Indonesia menyebarkan 100 undangan untuk mengikuti Joy Flight di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dalam undangan tersebut diantaranya adalah pebisnis Indonesia yang bergerak di bidang penerbangan, wartawan, dan pihak-pihak lainnya. Joy Flight dibagi dalam beberapa kloter. Kloter pertama berlangsung lancar dan selamat. Setelah melakukan penerbangan sekitar 30-35 menit, pesawat pun mendarat sempurna di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada saat giliran kloter kedua take off, pesawat SJ-100 diisi oleh 50 orang. Sebanyak 42 orang merupakan para undangan, sedangkan 8 orang lainnya adalah awak pesawat yang diantaranya merupakan warga negara Rusia. Penerbangan kedua inilah yang bermasalah hingga akhirnya pesawat mengalami kecelakaan di Gunung Salak. Kecelakaan itu pun menghancurkan harapan SJ-100 untuk mendapatkan pelanggan baru.